Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai kebijakan input. Dengan anggota kelompok yang terdiri dari saya sendiri, Rina Dwi Purwanti, NPM 31, Nur Anissa Mulyani, NPM 72, Siti Yunifah, NPM 73, Rima Eka Kurnia, NPM 75, dan Rahfianti Putri Anggraini, NPM 82. Variabel kebijakan input. Kebijakan input variabel memiliki dimensi utama. Yang pertama adalah tingkat harga input variabel dan menyangkut tindakan negara untuk mempengaruhi harga yang dibayarkan oleh petani untuk input seperti pupuk dan pestisida. Kedua adalah sistem pengiriman untuk input variabel menyangkut tindakan negara untuk meningkatkan aliran fisik input ke petani. Yang ketiga, informasi yang tersedia bagi petani mengenai jenis, jumlah, dan kombinasi input yang sesuai untuk sistem pertanian mereka. Bibit baru, pupuk, dan air irigasi adalah input pelengkap. Singkatnya, elemen-elemen utama dalam diskusi kebijakan input menyangkut harga input, pengiriman input, saling melengkapi antar input, paket input, dan saran kepada petani. Tujuan kebijakan input. Tujuan intervensi negara di pasar untuk input variabel pertanian, terutama berkaitan dengan mempercepat adopsi teknologi pertanian baru, dengan kata lain, peningkatan hasil pertanian. Namun kadang-kadang, distribusi pendapatan dibangun ke dalam kebijakan input melalui konstituensi target dari program pengiriman input. Kadang-kadang juga, kebijakan input digunakan untuk mengkompensasi dampak buruk dari kebijakan lain yang beroperasi pada pemegang rumah pertanian, misalnya harga pangan yang rendah. Berbagai alasan menunjukkan bahwa keberhasilan adopsi teknologi baru oleh petani mungkin lambat dan tidak merata jika diserahkan sepenuhnya kepada kekuatan pasar. Beberapa input baru, seperti benih baru sendiri, memerlukan perubahan besar-besaran terhadap perilaku non-pasar ke hubungan pasar. Tujuan campur tangan negara di pasar input dapat dibedakan antara umum dan spesifik, dan antara petani, pasar input, dan dimensi pasokan input, seperti yang ditunjukkan dalam daftar berikut. A. Secara umum, untuk mempercepat dan membuat lebih seragam keberhasilan adopsi teknologi baru oleh petani dalam situasi di mana petani dianggap meremehkan keuntungan yang akan diperoleh dengan mengadopsi kombinasi input baru. Kedua, pasar dianggap tidak mampu memberikan input baru dengan daya saing yang cukup, ketepatan waktu, kualitas, keakuratan informasi, dan jangkauan geografis. Untuk petani, untuk mengatasi perilaku petani yang suka menghindari risiko, untuk menghindari kesalahan dalam penggunaan input oleh petani, untuk menghindari adopsi input yang jelas salah atau bahkan berbahaya oleh petani. Yang selanjutnya yaitu ada pasar input, di mana pasar input ini memiliki kegunaan untuk 1. Menyediakan sistem pengiriman untuk input dalam kondisi di mana pasar swasta dalam input pertanian tidak ada, dikembangkan tidak merata, atau tidak kompetitif. Yang kedua, untuk menggabungkan pengiriman input dengan penyediaan kredit untuk mengurangi kendala modal kerja pada adopsi input baru. 3. Untuk mengatur dan mengendalikan pasar untuk benih yang lebih baik. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu untuk mengatur dan mengendalikan pasar untuk pestisida atau bahan kimia pengontrol penyakit. Kemudian yang keempat ada pasokan input. Pasokan input ini berguna untuk 1.
memaksimalkan penggunaan input pertanian dalam negeri dan bukan impor baik secara lintas papan atau dalam lini produk tertentu. Dan yang kedua, menyediakan outlet penjualan mungkin dengan harga bersubsidi untuk industri dalam negeri berbiaya tinggi yang dilindungi dari persaingan impor dengan pajak impor atau larangan impor. Dan yang selanjutnya ada instrumen kebijakan input. Instrumen kebijakan input ini terdiri dari 1. Kebijakan harga input, yang mana kebijakan harga input memiliki makna intervensi di tingkat harga yang dibayarkan oleh petani untuk input variabel tersebar luas di seluruh negara berkembang. Penetapan harga hanya berlaku untuk input strategis utama seperti pupuk atau dapat diterapkan di berbagai input variabel yang dibeli. Dan instrumen yang kedua yaitu sistem pengiriman input. Lembaga pengiriman negara untuk input dapat mengambil berbagai bentuk. Di satu ujung spektrum, mungkin ada perusahaan pengembangan pertanian dengan tanggung jawab yang luas untuk pengiriman input, penyediaan kredit, dan juga layanan penyuluhan kepada petani. Dan instrumen yang ketiga yaitu informasi tentang input. Informasi tentang input memiliki arti kurangnya informasi praktis dan relevan telah lama diakui sebagai penentu penting bagi adopsi inovasi yang cepat dan luas oleh petani. Ini tidak hanya berlaku untuk input variabel saja, tetapi juga untuk praktik budidaya dan sistem pertanian yang sesuai dengan benih baru. Ya baik, yang selanjutnya adalah masalah dan perdebatan kebijakan. Yang pertama yaitu masalah kebijakan input. Masalah kebijakan input ini meliputi yang pertama ada argumen penentuan harga perbatasan, yaitu perdebatan antara harga domestik untuk petani dan harga impor yang tinggi secara sosial tidak efisien. Kemudian yang selanjutnya ada masalah pengendalian biaya, yang artinya biaya anggaran jangka panjang untuk subsidi input tumbuh dari waktu ke waktu dan sulit untuk diprediksi. Dan selanjutnya ada masalah penggantian biaya, yang artinya jika pupuk dikirim gratis berdasarkan perjanjian bantuan, biaya subsidi input harus diperoleh kembali dari beberapa sumber pendapatan pajak. Kemudian, masalah yang selanjutnya ada masalah pengiriman negara. Pengiriman input variabel kepada petani oleh agen negara rentan terhadap banyak kesulitan yang sama seperti yang diterapkan pada agen pemasaran negara. Memang, terkadang fungsi pengiriman input dan pemasaran tanaman berada di dalam badan parastatal yang sama. Masalah-masalah ini sudah dikenali dengan baik dan tidak perlu dijelaskan secara mendetail. Mereka termasuk 1. Bias pendistribusian ketika input terbatas. 2. Bias terhadap petani kecil dan petani miskin bahkan ketika pasokan tidak dibatasi. 3. Bias terhadap petani kecil dan petani miskin bahkan ketika pasokan tidak dibatasi, biasanya karena keterkaitan antara pemberian kredit negara dan pengiriman input. Yang keempat, prosedur birokrasi yang rumit dan terkadang tidak bisa dilaksanakan untuk pengeluaran dan penyampaian masukan kepada petani atau koperasi. Dan yang kelima, ada pejabat yang dibayar rendah dan bermotivasi rendah yang tidak memiliki insentif untuk melakukan transaksi dengan kecepatan dan efisiensi. Yang ketiga adalah beberapa perdebatan kebijakan. Secara khusus, argumennya berpusat pada pertama, dukungan harga output, yang kedua, subsidi kredit, kemudian yang ketiga, peningkatan pengiriman dengan harga biaya penuh sebagai metode yang berpotensi lebih unggul untuk mencapai tujuan yang sama seperti subsidi input. Yang keempat, subsidi input versus dukungan harga.
Berkenaan dengan alokasi sumber daya, telah diperdebatkan bahwa mendukung tingkat harga hasil pertanian memiliki efek distorsi yang lebih kecil pada penggunaan sumber daya daripada subsidi masukan. Hal ini dikarenakan kenaikan harga hasil pertanian meningkatkan keuntungan semua faktor produksi dengan proporsi yang sama, sehingga petani bebas untuk membuat pilihan substitusi input sesuai dengan harga pasar. Yang kelima, subsidi masukan versus subsidi kredit. Perdebatan ini adalah tentang menghindari distorsi alokasi sumber daya tingkat petani yang mungkin disebabkan oleh perubahan harga relatif antara input. Kredit bersubsidi meningkatkan kemampuan petani untuk meningkatkan penggunaan semua input tunai tanpa mengganggu biaya peluang relatif antar input. Jadi, input subsidi yang tidak efisien secara sosial. Yang keenam adalah subsidi masukan versus sistem pengiriman. Cara lain yang saya ungkapkan adalah dengan membandingkan kebijakan teknologi jangka panjang dengan kebijakan jangka pendek. Mereka yang mendukung subsidi berpendapat bahwa insentif harga jangka pendek diperlukan untuk memastikan bahwa petani memanfaatkan potensi peningkatan produktivitas yang menjadi tersedia bagi mereka. Ini adalah argumen ketidakseimbangan dinamis yang sekarang kita bahas dalam konteks khusus kebijakan pupuk. Kebijakan pupuk. Berbagai proposi mengenai subsidi input dan sistem pengiriman dapat diambil lebih jauh dengan mengacu pada pupuk. Pupuk kimia sejauh ini merupakan input variabel yang dibeli paling penting dalam kaitannya dengan dampak hasil panen terkait dengan benih baru dan dalam hal volume dan nilai bruto konsumsi dibandingkan dengan input lain. Dan selanjutnya adalah kebijakan pupuk. Berbagai proposisi mengenai subsidi input dan sistem pengiriman dapat diambil lebih jauh dengan mengacu pada pupuk. Pupuk kimia sejauh ini merupakan input variabel yang dibeli paling penting dalam kaitannya dengan dampak hasil panen terkait dengan benih baru dan dalam hal volume dan nilai bruto konsumsi dibandingkan dengan input lain. Terlihat di gambar adalah kurva respon pupuk untuk beras. Penjelasannya adalah tingkat pemanfaatan urea yang memaksimalkan keuntungan berada di titik F di kurva bawah dan titik C di kurva atas, dan garis singgung masing-masing titik ini mewakili rasio harga pupuk atau padi. Pada titik ini, kondisi memaksimalkan keuntungan menyatakan bahwa produk nilai marginal urea atau MVP sama dengan biaya faktor marginal atau MFC. Gambar 6.2 menunjukkan dua kurva yang sama. Hanya kali ini tingkat optimal penggunaan urea ekonomi ditunjukkan pada setiap kurva untuk harga beras dan pupuk yang diberikan. Tingkat pemaksimalan keuntungan dari penggunaan urea adalah pada titik F pada kurva yang lebih rendah dan titik C pada kurva atas, dan garis singgung pada masing-masing titik ini mewakili rasio harga pupuk atau padi. Pada titik-titik ini, kondisi pemaksimalan laba menyatakan bahwa produk nilai marginal urea atau MPV sama dengan biaya faktor marginal atau MFC. Penurunan harga pupuk menyebabkan rasio harga pupuk atau padi turun. Hal ini menurunkan kemiringan garis rasio harga dan tingkat ekuilibrium penggunaan pupuk ditingkatkan, seperti dari C ke D pada gambar 6.3. Maksudnya bukanlah agar petani rata-rata mencapai penggunaan pupuk D, melainkan agar mereka diberi insentif untuk melakukan lompatan dari hal yang dapat diabaikan. Penggunaan pupuk ke tingkat yang mendekati persyaratan optimal dari teknologi baru. Jika petani benar-benar pindah ke tingkat penggunaan pupuk, mereka akan berlebihan dalam hal biaya peluang sosial pupuk, bahkan jika masuk akal dari sudut pandang keuntungan swasta. Sejauh grafik seperti gambar 6.3 dapat dianggap sebagai representasi akurat dari respon nitrogen hasil padi, perlu dicatat bahwa semakin dekat tingkat puncak hasil dengan posisi ekuilibrium ekonomi, semakin kecil keuntungan yang akan diperoleh.
dari penyesuaian harga lebih lanjut dan semakin rendah kemungkinan responsivitas petani terhadap perubahan harga. Ini dapat diekspresikan dalam satu set elastisitas yang saling terkait dengan penggunaan pupuk dan permintaan pupuk. Gambar 6.4, permintaan domestik akan jagung ditunjukkan oleh kurva DD dan penawaran domestik oleh kurva SS. Harga dunia jagung adalah PW dan dengan impor gratis ini berarti bahwa produksi dalam negeri adalah QP dan konsumsi domestik adalah QC. Tingkat impor adalah QC dikurangi QP. Kuantitas produksi dalam negeri yang dikonsumsi sebagai subsisten oleh rumah tangga petani adalah QH dan ini dijaga konstan untuk keperluan analisis. Oleh karena itu, asal-usul grafik di QH daripada di nol. Untuk mencapai swasembada, produk dalam negeri harus naik ke tingkat yang sama dengan konsumsi pada level QC. Hal ini dapat dilakukan dengan menaikkan harga produsen ke PS, misalnya dengan memberikan dukungan harga pada penjualan yang dipasarkan sama dengan P-PW, atau menurunkan harga pupuk menyebabkan pergeseran penawaran ke S-aksen, sehingga output meningkat menjadi QC pada harga dunia. Aspek terakhir dari subsidi pupuk yang dibahas di sini berkaitan dengan penghitungan jumlah subsidi dan mengidentifikasi penerima manfaatnya. Ini sering diasumsikan bahwa petani adalah satu-satunya penerima subsidi pupuk, tetapi asumsi ini jarang sepenuhnya akurat dan mungkin sepenuhnya salah. Dampak subsidi terhadap industri pupuk dalam negeri maupun terhadap petani perlu dicermati. Subsidi pupuk melibatkan biaya finansial dan ekonomi. Biaya keuangan adalah pengeluaran aktual yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mempertahankan harga tetap yang rendah bagi petani. Biaya ekonomi mengukur kerugian kesejahteraan sosial akibat divergensi antara harga bersubsidi dan biaya peluang sosial. Broader Price of Opportunity Cost pupuk. Pada tabel 6.2 menggambarkan 3 kasus. Dalam kasus pertama, biaya pupuk bekas $140 lebih tinggi dari harga berbatasan $100. Subsidi keuangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu $75, merupakan subsidi keseluruhan untuk petani, yaitu $35 yang lebih kecil dari subsidi ekonomi untuk pembuatan pupuk dalam negeri, yaitu $40. Jadi, dalam hal ini, jika harga petani dinaikkan $35 per metrik ton, maka seluruh sisa subsidi akan diberikan kepada industri, bukan kepada petani. Dalam kasus kedua, harga bekas pabrik dan harga perbatasan yaitu sama. Subsidi finansial masih $75. Seluruh subsidi memiliki harga dunia yang kompetitif. Dalam kasus ketiga, harga perbatasan berada di atas harga pabrik. Subsidi keuangan lebih rendah dibandingkan subsidi ekonomi kepada petani, karena selisih antara harga petani dan harga perbatasan lebih besar dari selisih antara harga petani dan harga industri. Seluruh subsidi ekonomi ditanggung oleh petani, sedangkan industri dalam istilah ekonomi dikenakan pajak, karena akan lebih baik mengekspor komoditas dan menjualnya ke pasar domestik dengan biaya. Slide selanjutnya yaitu kebijakan input dan perempuan. Kebijakan input jarang memperhitungkan wanita. Hal ini mungkin dapat dimengerti jika menyangkut harga input, karena alasan yang sama seperti yang ditemui dalam kebijakan harga output. Namun, jenis penyampaian, saran, dan aspek input tanaman tertentu memiliki dimensi gender yang jelas, dan contohnya dikutip sebagai berikut. Pertama, aplikasi input intensif membutuhkan lebih banyak waktu kerja
dan ini mungkin atau mungkin tidak layak dalam batas waktu prosedur alokasi dalam rumah tangga. Kedua, satu masukan tertentu. Herbisida menghemat waktu dalam penyiangan, dan ini mungkin menghemat waktu perempuan ketika perempuan melakukan penyiangan. Ketiga, informasi dan tindakan pencegahan keselamatan terkait penggunaan bahan kimia dapat dikomunikasikan kepada laki-laki, bukan kepada perempuan, dengan implikasi yang jelas bagi kesehatan dan keselamatan perempuan. Secara lebih umum, perempuan mungkin tidak diajari bagaimana menggunakan pupuk dan bahan kimia lainnya dengan benar, sehingga terjadi pemborosan penggunaan pupuk, penggunaan pada tanaman yang salah, dan sebagainya. Kesimpulan, 3 dimensi intervensi negara di pasar input diidentifikasi. Yang pertama, tingkat harga input variabel. Kedua, sistem pengiriman input variabel. Dan ketiga, informasi yang tersedia bagi petani tentang jenis, kuantitas, dan kombinasi input yang dibeli. Tujuan umum dari variabel input politik diidentifikasi sebagai adopsi teknologi baru yang lebih cepat dan meluas oleh petani daripada yang akan terjadi oleh kekuatan pasar saja. Tujuan ini mencakup: pertama, untuk mengatasi perilaku menghindari resiko dan konservatif oleh petani. Yang kedua, untuk memberikan input yang diberikan dalam situasi di mana pasar swasta dalam input pertanian tidak ada, berkembang tidak merata, atau tidak kompetitif. Dan yang terakhir, untuk memenuhi fungsi khusus tertentu, seperti perbanyakan benih dan program pengendalian penyakit. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.